Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi dari sosiologi kependudukan dengan topik konsep fertilitas dan mortalitas. Sebelum masuk pada materi pembahasan yang pertama, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Bakan Citi Prasetyo, kemudian ada Firman Asanta Evan, dan yang ketiga ada Rahmas Sekar Lumingga. Masuk pada materi pembahasan yang pertama, pengertian fertilitas itu sendiri, kalau menurut Kurniawati tahun 2014, fertilitas diartikan sebagai kemampuan real seseorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Kemudian, menurut Mantra tahun 2003, fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Dalam istilah demografi, fertilitas diartikan sebagai sejumlah bayi yang lahir secara hidup dalam satu masyarakat dalam satu waktu tertentu, sehingga bayi yang dilahirkan dengan tidak selamat atau tidak hidup tidak disebut dengan fertilitas atau biasa disebut dengan kematian bayi. Menurut Davis, dalam Ide Bagus Mantra tahun 2003, terdapat faktor yang mempengaruhi fertilitas. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi yang pertama itu adalah struktur perkawinan, di mana di sini maksudnya adalah dalam suatu masyarakat, orang-orang yang sudah menikah, apakah struktur perkawinannya didominasi oleh orang-orang yang sudah lama menikah atau baru saja menikah. Atau bisa juga disebut sebagai struktur perkawinan, di mana susunan orang-orang yang sudah melakukan pernikahan di masyarakat, apakah orang-orang yang berada di usia produktif atau sudah berada di usia tua. Apabila lebih banyak orang-orang dalam suatu masyarakat sudah menikah dan masih dalam usia produktif, maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat fertilitas dari masyarakat tersebut. Sebaliknya, apabila susunan perkawinan masyarakat didominasi oleh pasangan yang sudah tua, maka tingkat fertilitas masyarakat tersebut akan rendah. Yang selanjutnya, faktor demografi yang kedua adalah umur kawin pertama. Umur kawin pertama ialah usia seseorang ketika melakukan pernikahan untuk pertama kali. Jadi, semisal seorang perempuan pertama kali menikah di usia 18, 20, atau bisa disebut dengan usia yang masih produktif, usia yang ideal, maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya tingkat fertilitas dalam suatu masyarakat tertentu. Lain halnya apabila umur kawin pertama seseorang kawin pertama pada usia yang sudah tidak muda lagi, sudah mendekati usia yang tidak produktif, maka hal tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat fertilitas suatu masyarakat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah paritas. Paritas di sini adalah tingkat kelahiran bayi yang hidup yang dilakukan oleh seorang wanita. Sehingga semakin tinggi paritas, maka tingkat fertilitas seseorang atau suatu masyarakat tertentu juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila tingkat paritasnya rendah, maka fertilitas seseorang atau fertilitas dalam suatu masyarakat tertentu juga akan rendah. Yang keempat adalah disrupsi perkawinan. Disrupsi perkawinan adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu perkawinan, atau bisa juga disebut dengan tingkat keharmonisan suatu perkawinan. Apabila suatu hubungan rumah tangga atau suatu hubungan perkawinan sering mendapatkan masalah, sering terjadi sebuah kekacauan dalam rumah tangga, maka hal tersebut akan berdampak negatif atau akan membuat tingkat fertilitas dari keluarga tersebut akan menurun. Sebaliknya, apabila suatu perkawinan atau rumah tangga sifatnya harmonis dan tidak terjadi disrupsi, maka akan meningkatkan tingkat fertilitas yang terjadi. Faktor demografi yang selanjutnya adalah proporsi yang kawin.
Maksudnya adalah dalam suatu masyarakat diketahui perbandingan antara orang-orang yang sudah menikah dan orang-orang yang tidak menikah. Apabila lebih banyak orang-orang yang menikah, maka masyarakat tersebut tingkat fertilitasnya akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam suatu masyarakat didominasi oleh orang-orang yang tidak atau belum menikah, maka tingkat fertilitas dalam masyarakat tersebut akan rendah. Faktor yang kedua adalah faktor non-demografi. Faktor non-demografi yang pertama adalah keadaan ekonomi penduduk, di mana hal di sini cukup menarik karena dalam satu masyarakat dengan masyarakat yang lain akan menunjukkan pengaruh ekonomi terhadap tingkat fertilitas yang berbeda-beda. Pada satu masyarakat, tingkat perekonomian berbanding lurus dengan fertilitas, tetapi pada masyarakat yang lain memungkinkan apabila keadaan ekonomi akan berbanding terbalik dengan tingkat fertilitas yang terjadi. Kemudian tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini sifatnya akan bertolak belakang dengan tingkat fertilitas yang terjadi, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin rendah tingkat fertilitasnya. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat fertilitasnya akan semakin tinggi. Yang selanjutnya, perbaikan status perempuan. Hal di sini juga sama dengan pendidikan, di mana semakin tinggi status perempuan pada saat ini, perempuan sudah semakin mengenal pendidikan dan juga banyak perempuan yang bekerja sebagai wanita karir. Hal tersebut akan menimbulkan dampak di mana tingkat fertilitasnya akan merendah. Kemudian yang terakhir adalah urbanisasi dan industrialisasi, di mana hal ini juga berkaitan dengan faktor sebelumnya. Urbanisasi dan industrialisasi kemudian mendorong pada masyarakat yang dari desa kemudian merantau ke kota, begitu juga industrialisasi, di mana hal ini akan menyebabkan banyak perempuan yang kemudian bekerja dan memutuskan untuk menjadi wanita karir yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat fertilitasnya yang akan semakin menurun, sehingga semakin berkembangnya urbanisasi dan industrialisasi akan berdampak pada tingkat fertilitas, yaitu berbanding terbalik. Semakin tinggi urbanisasi dan industrialisasi, maka akan semakin rendah fertilitasnya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah pengukuran fertilitas. Ada 3 pengukuran fertilitas. Yang pertama adalah tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate. Yang kedua adalah tingkat fertilitas menurut umur atau age-specific fertility rate. Dan yang ketiga adalah fertilitas menurut urutan kelahiran atau birth order specific fertility rate. Yang pertama adalah tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate. Tingkat fertilitas kasar adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Tingkat fertilitas kasar ditunjukkan oleh rumus berikut, dengan B itu adalah jumlah kelahiran pada tahun tertentu. Kemudian PM itu adalah penduduk pertengahan tahun, dan K itu adalah bilangan konstan, yaitu 1000. Kemudian selanjutnya adalah tingkat fertilitas menurut umur atau age-specific fertility rate. Tingkat fertilitas menurut umur adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu, yaitu antara 15 sampai 49 tahun. Tingkat fertilitas menurut umur merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Tingkat fertilitas menurut umur ditunjukkan oleh rumus berikut, dengan BI itu adalah jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur I. Kemudian PF itu adalah jumlah perempuan kelompok umur I pada pertengahan tahun. Kemudian K itu adalah bilangan konstan, yaitu 1000. Selanjutnya adalah
Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran. Tingkat fertilitas menurut urutan kelahiran ditunjukkan oleh rumus tersebut dengan BOI itu adalah jumlah kelahiran pada urutan ke I. Kemudian PF itu adalah jumlah perempuan dalam rentang umur 15 sampai 49 tahun di pertengahan tahun. Kemudian K itu adalah bilangan konstan, yaitu 1000. Mortalitas adalah angka rata-rata kematian penduduk suatu wilayah, mencakup kematian karena penyakit tertentu dan kematian murni. Kematian atau mortalitas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur kependudukan. 2 komponen diantaranya adalah kelahiran atau fertilitas dan mobilitas penduduk. Berbicara tentang mortalitas, dalam kurun waktu terakhir mortalitas sedang menjadi topik masalah yang disoroti. Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah angka kematian melonjak meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi. Selain itu, mortalitas sendiri merupakan salah satu faktor dari dinamika penduduk yang telah menjadi suatu komponen penting dalam melihat pertumbuhan suatu negara. Mortalitas berkaitan dengan angka harapan hidup, yang dihitung dari angka kematian menurut umur. Datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian selama periode waktu bertahun-tahun. Angka harapan hidup yang rendah mencerminkan rendahnya kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kemiskinan yang tinggi. Faktor promortalitas dibagi menjadi 2. Yang pertama internal, yaitu mencakup umur, penyakit turunan, jenis kelamin, tindakan bunuh diri, dan kekerasan. Yang kedua faktor eksternal, mencakup bencana alam, perang dan konflik sosial, wabah penyakit, dan tingkat kesejahteraan negara yang diukur dari kemiskinan, kondisi sanitasi buruk, pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang sulit diakses. Kemudian faktor anti-mortalitas adalah kebalikannya, di antara lain tingkat sanitasi yang baik, inovasi teknologi kesehatan, pangan bernutrisi, gaya hidup sehat, pendidikan berkualitas, dan tingkat pendapatan yang tinggi. Selanjutnya, rumus mortalitas dibagi menjadi 3, yaitu angka kematian kasar, angka kematian spesifik, dan angka kematian bayi. Angka kematian kasar dihitung dengan jumlah kematian per tahun dibagi jumlah penduduk dikali konstanta. Angka kematian spesifik dihitung dari jumlah kematian kelompok umur X dibagi jumlah penduduk kelompok umur X dikali konstanta. Terakhir, angka kematian bayi dihitung dari jumlah kematian bayi kurang dari 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikali konstanta.